Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Eni Ekoati dalam pembelajaran matematika kelas 7. Oke anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga baik semua ya, seperti biasa ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kamu simak dan apa yang Bu Eni sampaikan itu bermanfaat untuk kalian dan kalian mudah dalam mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Bilangan bulat atau yang dilambangkan dengan huruf Z adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, di situ menunjukkan bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0, kemudian bilangan bulat negatif seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang dimulai dari 0 disebut dengan bilangan cacah. Tulislah bilangan bulat dari negatif 5 sampai dengan 3 dan kelompokkan bilangan positif dan bilangan negatif. Kamu perhatikan di situ ada panah negatif 5 dan 3. Sehingga dapat kita simpulkan bilangan bulat dari negatif 5 sampai 3 yaitu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi, sehingga dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa dari angka-angka bilangan bulat itu bisa dikelompokkan bilangan positif yaitu 1, 2, 3. Bilangan negatif yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, pada garis bilangan kita bisa membandingkan mana bilangan yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kamu perhatikan di situ ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Mungkin bisa kamu lihat di situ membentuk huruf B dan huruf K. Nah, pada garis bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Misalkan contohnya 3 lebih besar dari 2 karena kalau kamu perhatikan pada garis bilangan posisi 3 itu berada di sebelah kanan dari posisi 2 sehingga 3 lebih besar dari 2. Begitu pula sebaliknya 2 lebih kecil daripada 3 karena posisi 2 berada sebelah kiri posisi 3. Kalau pada bilangan negatif 2 dengan negatif 3, kamu perhatikan negatif 2 berada di sebelah kanan daripada negatif 3, sehingga posisi negatif 2 menyatakan lebih besar daripada negatif 3. Begitu juga sebaliknya, negatif 3 lebih kecil dari negatif 2 karena posisi negatif 3 atau minus 3 berada di sebelah kiri negatif 2 karena pada garis bilangan semakin ke arah kanan nilainya semakin besar, begitu sebaliknya semakin ke arah kiri nilainya akan semakin kecil. Oh ya anak-anak, sebuah ujung panah yang berada pada garis bilangan itu ditempatkan untuk menyatakan bahwa nilainya berlanjut. Sudah paham anak-anak? Berikutnya akan saya mulai dengan operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat.
Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total dua atau lebih bilangan bulat. Operasi pada penjumlahan dilambangkan dengan tanda tambah atau tanda plus. Perhatikan contoh berikut. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 5 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Itu pertanyaannya. Untuk penyelesaiannya, kamu bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 5. Jadi, kamu sesuaikan soal. Pertama, Mia memiliki 3 boneka. Maka, dari titik 0 atau bilangan 0, bergerak 3 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena jika nilainya positif, maka bergerak ke kanan. Jika negatif, maka bergerak ke arah kiri. Selanjutnya, kamu perhatikan karena tambah 5, maka satuannya bergerak ke kanan sebanyak 5, sehingga pada gambar tanda panahnya adalah pada angka 8, sehingga 3 tambah 5 adalah 8. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? 2 ditambah negatif 3. Gampang ya? Sama, kita gunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal yang seperti itu. Yang pertama, kita mulai dari titik 0. Bergerak 2 satuan ke kanan. Karena 2 bernilai positif sesuai aturan sebelumnya. Jika positif bergerak ke kanan, jika negatif bergerak ke kiri. Jadi karena 3 bertanda negatif, maka sesuai aturan, maka dari angka 2 bergerak 3 satuan ke kiri. Maka hasilnya adalah negatif 1 atau minus 1, sehingga 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Dan bagaimana dengan kedua soal ini? Penyelesaiannya sama anak-anak, dengan menggunakan garis bilangan. Jika seperti aturan sebelumnya, jika positif bergerak ke arah kanan, jika negatif bergerak ke arah kiri. Soal yang pertama, minus 2 ditambah 3. Jadi kita mulai dari angka 0 bergerak ke 2 satuan ke arah kiri karena nilainya negatif. Sehingga ditambah dengan 3, maka bergerak ke arah kanan sebanyak 3 satuan, sehingga hasil akhirnya berada di posisi 1, sehingga minus 2 ditambah 3 sama dengan 1. Gimana? Sudah mengerti sampai sini? Kalau sudah mengerti, kita kerjakan soal nomor 2. Negatif 2 ditambah negatif 3. Kita mulai dari titik 0 bergerak ke arah kiri. Kenapa? Karena 2 bernilai negatif. Kemudian kamu perhatikan karena 3 bernilai negatif, maka berjalan 3 satuan ke arah kiri sebanyak 3 satuan, sehingga hasil akhirnya negatif 5. Selanjutnya, operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi pada pengurangan dilambangkan dengan tanda minus. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Sebagai contoh, 4 kurangi 2 sama dengan 4 ditambah lawan dari 2, yaitu minus 2. Sehingga 4 dikurangi 2 itu sama saja dengan 4 ditambah minus 2. Contoh berikutnya, minus 5 dikurangi minus 2 sama dengan minus 5 ditambah lawan dari negatif 2, yaitu 2. Sehingga minus 5 dikurangi minus 2 itu sama dengan minus 5 ditambah 2. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh berikut ini. Lia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Lia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Pertanyaannya, berapakah
sepasang sepatu yang dimiliki Lia sekarang. Nah, bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Jika diubah dalam bentuk penjumlahan menjadi 6 ditambah minus 2, karena lawan dari 2 adalah minus 2. Sehingga kita bisa dengan mudah mengaplikasikan operasi penjumlahan pada garis bilangan dengan cara penyelesaian yang sama. Langkah pertama dengan membuat garis bilangan. Kemudian dari titik 0 bergerak 6 satuan ke arah kanan. Kamu perhatikan panahnya. Karena 2 berarah negatif, maka bergerak 2 satuan ke arah kiri. Hingga hasil akhirnya adalah 4. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, asosiatif. Yang pertama kita bahas sifat komutatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A plus B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Karena hasilnya sama, yaitu sama dengan 5. Kemudian, apakah sifat komutatif juga berlaku dalam pengurangan? Perhatikan contoh berikut ini. 2 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 2, karena hasilnya berbeda. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Paham anak-anak? Selanjutnya, sifat asosiatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku dalam tanda kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sebagai contoh, dalam tanda kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4. Jika dijumlahkan hasilnya sama, yaitu 9. Kemudian apakah sifat asosiatif dalam bilangan bulat juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak. Kita bisa ambil contoh dari sifat komutatif sebelumnya, bahwa sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan. Demikian untuk materi hari ini anak-anak. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Untuk lebih memahami materi hari ini, kerjakan soal-soal berikut ini.